Pihak kepolisian masih mendalami motif kasus anak berinisial MAS berusia 14 tahun yang membunuh ayah dan neneknya di perumahan Bona Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Polisi juga akan meminta keterangan tambahan sejumlah pihak. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Devi Syafira. Devi, selamat sore. Bagaimana perkembangan terkini terkait kasus anak berinisial MAS? Siapa saja pihak yang dipanggil untuk mengetahui motif pelaku? Ya, Jose dan juga pemirsa, sampai dengan saat ini pihak kepolisian khususnya Polres Jakarta Selatan masih melakukan penyelidikan dan juga memeriksa sejumlah saksi untuk mengusut kasus anak berusia 14 tahun berinisial MAS yang tega membunuh ayah dan juga neneknya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Sejumlah pihak juga telah dipanggil untuk mengetahui apa sebenarnya yang memicu pelaku MAS ini melakukan aksinya tersebut, yakni pihak yang dipanggil dari psikolog anak, kemudian juga Asosiasi Psikolog Forensik, kemudian juga psikiater anak, dan yang terbaru dari pihak sekolah ini juga telah dipanggil seperti dari kepala sekolah, kemudian guru BK dan juga dewan guru. Nah, pemanggilan ini untuk mengetahui motif apa sebenarnya pelaku MAS ini sehingga dapat membunuh ayah dan juga neneknya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Dan menurut keterangan dari pihak kepolisian ini juga mengatakan untuk kondisi pelaku MAS ini juga sudah dalam keadaan yang dapat berkomunikasi, kemudian juga sempat menangis dan juga merasakan penyesalan yang mendalam karena aksinya tersebut. Ia juga sempat bertanya bagaimana kondisi ibunya yang saat ini tengah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Fatmawati. Dan Jose serta pemirsa, kalau kita ketahui bersama terkait dengan kasus anak berusia 14 tahun ini, untuk fakta-faktanya tersendiri untuk pelaku MAS ini telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni sesuai dengan pasal 338 subsider 351 tentang pembunuhan. Kemudian saat ini pelaku MAS juga telah dititipkan di Lembaga Penitipan Anak Kementerian Sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Kemudian terkait dengan hal lainnya, ini juga sedang dilakukan pendalaman motif karena memang sebelumnya diketahui dari keterangan sementara pelaku MAS ini mendapatkan bisikan-bisikan yang sampai saat ini hal tersebut masih didalamin apa sebenarnya motif MAS sehingga membunuh ayah dan juga neneknya. Kemudian untuk kondisi ibunya sendiri yang menjadi satu-satunya korban yang selamat dari perbuatan MAS ini masih dilakukan perawatan di Rumah Sakit Fatmawati, meskipun sampai dengan saat ini kepolisian juga belum dapat bertanya kepada ibunya karena masih kondisinya masih harus istirahat atau dilakukan perawatan. Sementara itu terkait dengan hasil sementara dari psikolog anak untuk pelaku MAS ini, sementara untuk informasi yang didapatkan dari keluarga yang memberikan kasih sayang yang cukup seperti itu dan juga anaknya ini dengan pribadi yang baik, sehingga memang belum diketahui apa sebenarnya motif, apa yang memicu pelaku MAS ini melakukan pembunuhan tersebut, karena diketahui dari keluarganya sendiri ini memberikan kasih sayang yang cukup. Nah, kemudian untuk dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak ini kemarin juga sempat ke Polres Jakarta Selatan untuk melihat kondisi MAS ini seperti apa, meskipun pertemuan itu dilakukan secara tertutup kurang lebih selama 1 jam. Dari Menteri PPA sendiri juga tidak dapat memberikan secara rinci apa saja yang dibicarakan begitu, namun ia mengatakan bahwa pribadi dari pelaku MAS ini merupakan pribadi yang baik, sosok yang baik, sehingga dari semua pihak stakeholder dari kepolisian, kemudian psikolog dan pihak terkait ini juga masih mendalami motif pelaku, apa yang menyebabkan pelaku melakukan perbuatan membunuh ayah dan juga neneknya. Dan kalau kita ketahui bersama, memang aksi ini telah dilakukan pada Sabtu 30 November 2024 pada pukul 1 dini hari, dan pada saat itu dari orang tuanya ini sedang tertidur, kemudian pelaku MAS tiba-tiba membunuh ataupun menusuk ayahnya yang berusia 40 tahun berinisial APW. Kemudian ibunya melihat hal itu histeris dan kemudian juga ingin lari begitu ya untuk menyelamatkan dirinya. Kemudian pelaku MAS ini juga membunuh neneknya yang berusia 69 tahun. Dan untuk ibunya sendiri ini memang masih dilakukan perawatan karena satu-satunya korban yang selamat dari aksi pembunuhan pelaku MAS ini. Dan sampai dengan saat ini, Jose dan juga pemirsa, kita masih tunggu sebenarnya motif apa yang dilakukan oleh pelaku MAS ini dan apa yang memicu dia sampai rela tega membunuh ayah dan juga neneknya.
Sementara demikian Jose yang dapat kami sampaikan dari Polres Jakarta Selatan, kembali ke Anda di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.